Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan juga jaga jarak, jangan berkerumun. Hari ini kita akan bertemu dengan materi biologi. Akan kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sesudah minggu lalu, Ibu bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Saya rasa kalian masih ingat bedanya pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satunya kalau pertumbuhan itu bisa diukur dengan angka, dinyatakan dengan angka, sedangkan kalau perkembangan hanya bisa diamati. Ya, seperti itu. Sekarang kita ke pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada tahap embrio, dan yang kedua ada tahap pasca embrio. Tahap embrio itu terjadi di dalam rahim seekor hewan atau seorang manusia. Dan tahap embrio ini dibagi menjadi 4 fase. Ada fase morula, blastula, gastrula, dan diferensiasi serta organogenesis. Nah, di sini fase morula. Seperti yang kalian lihat di slide, fase ini dimulai dari ketika sel sudah mengalami peleburan antara sel jantan dengan sel betina, maka dia akan bersatu dan kemudian akan membelah dari 2 menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya. Nah, ketika sel sudah mencapai jumlah 16 sampai 64 sel, maka itu disebut sebagai morula. Seperti ini gambarnya. Ini itu awalnya 2 sel. Kemudian dia akan membelah menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, dan lama-lama menjadi 64. Itu namanya morula. Dan ini semua terjadi di dalam rahim betina ya, atau perempuan. Kemudian fase yang selanjutnya ada yang namanya fase blastula. Fase blastula itu adalah perkembangan dari fase morula, di mana di sini sitoplasma atau cairan selnya sudah lebih sedikit dibanding fase morula. Kemudian di sini salah satu ciri utama dari fase blastula adalah terbentuknya blastosol, atau kadang ada juga yang menyebutnya sebagai blastozoel. Nah, blastosol ini merupakan seperti yang tadi disebutkan, merupakan ciri dari fase blastula. Seperti apa gambarnya? Kita lihat. Ini fase blastula. Jadi ini adalah perkembangan dari tadi morula yang tadi yang 64 sel, itu lama-lama akan terbentuk rongga namanya blastosul, dan dia sudah dinamakan sebagai blastula. Nah, secara untuk lebih memudahkan kalian membayangkan, nah kalau morula itu seperti ini, dia hanya berupa kumpulan sel, jumlahnya 64, dan lama-lama dia berkembang, dan pada fase akhirnya blastula, itu akan terbentuk rongga, namanya blastosul. Dilanjut ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu ada yang namanya gastrula. Di gastrula ini seperti tadi, dia merupakan lanjutan dari fase blastula. Di sini sudah terbentuk 3 lapisan sel. Ada yang namanya lapisan luar atau ektoderm, lapisan dalam endoderm, dan lapisan tengah mesoderm, yang nanti pada akhirnya setiap lapisan ini akan berkembang menjadi organ yang berbeda. Seperti apa penampakannya? Nah, seperti ini. Ini gastrula. Di sini ada ektoderm. Ektoderm itu lapisan luar. Endoderm lapisan tengah. Di bagian dalam ini di bagian dalam itu ada arsenteron atau rongga, dan paling ujung itu ada blastofor. Blastofor di beberapa individu itu dia akan berkembang menjadi lubang pengeluaran atau anus. Selanjutnya ini perbandingan antara blastula sama gastrula. Blastula itu tadi dia ada blastosolnya atau rongga kosongnya, ini yang kuning. Sementara kalau gastrula
dia sudah mulai si bagian ini yang di bawah ini dia melekuk ke bagian dalam, dan pada fase selanjutnya akan terbentuk 3 lapisan, ada ektoderm, endoderm, mesoderm. Ya. Selanjutnya fase keempat atau fase terakhir di fase embrionik itu ada yang namanya diferensiasi atau organogenesis. Atau dalam pengertian singkatnya, walaupun di sini panjang pengertiannya, tapi kita ambil singkatnya, diferensiasi itu artinya apa sih? Bedaan fungsinya dibedakan, dan juga pada fase selanjutnya akan terbentuk organ, dan proses namanya organogenesis. Jadi organogenesis itu adalah proses pembentukan organ. Nah, seperti apa diferensiasi itu? Pada awalnya semua sel itu sama. Ini namanya sel induk. Ada di dalam sesudah fase yang Gastrula ya, itu ada sel induk. Sel induk ini pada fase diferensiasi akan berubah menjadi beberapa fungsi, misalnya sel pencernaan, sel hati, sel jantung, sel saraf, sel darah, dan juga sel otot. Contohnya seperti itu. Jadi dari satu sel induk yang sama, dia akan berkembang menjadi beberapa sel tergantung dari fungsinya. Paham ya? Itu fase embrio. Jadi ada 4 fase embrio, ada morula, blastula, gastrula, serta diferensiasi dan organogenesis. Kita lanjut. Fase atau tahap yang kedua pada pertumbuhan dan perkembangan itu ada namanya fase pasca embrionik. Pasca embrio atau pasca embrionik itu berarti sesudah masa embrio. Jadi dia berkembang di luar tubuh. Terjadi pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu dewasa. Artinya individu ini sudah siap untuk menghasilkan keturunan. Nah, di fase ini, beberapa hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang itu mengalami regenerasi atau beberapa mengalami metamorfosis selama pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan kalau hewan yang bertulang belakang, vertebrata, manusia misalnya, atau domba, kucing, hewan-hewan yang memiliki tulang belakang itu tidak mengalami metamorfosis, tapi dia hanya mengalami perubahan pertumbuhan dan perkembangan dari anak hingga dewasa, dari hewan yang muda sampai hewan yang dewasa. Di sini ada metamorfosis. Metamorfosis kalian tahu sendiri pengertiannya ya, adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari suatu stadium ke stadium berikutnya. Seperti yang kalian ketahui, metamorfosis ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kemudian ada 2 hal yang mencolok di metamorfosis. Itu ada yang terjadi di metamorfosis serangga atau insekta yang dikategorikan sebagai metamorfosis tidak sempurna. Ya, itu ada dikenal ametabola, holometabola, dan hemimetabola. Dan nanti tugas kalian untuk mencari apa perbedaan dari si ametabola, holometabola, dan hemimetabola. Kemudian kalau metamorfosis pada katak atau amfibi, dia digolongkan sebagai metamorfosis sempurna ya. Dia dibagi menjadi metamorfosis prometamorfosis, premetamorfosis, dan metamorfosis klimaks. Kemudian ada yang namanya regenerasi. Regenerasi itu adalah proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak. Proses ini ditentukan sel-sel batang dalam tubuh hewan yang belum mengalami diferensiasi. Di slide selanjutnya akan Ibu gambarkan bagaimana terjadinya proses-proses keempat proses ini. Ini metamorfosis pada serangga, ya, berupa biasanya telur, larva, pupa, dan dewasa. Ini kategorinya metamorfosis tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tahapannya begitu sederhana, hanya berupa telur dari larva bentuk pupa atau kepompong, dan kemudian dewasa. Kemudian kalau dari katak, itu metamorfosisnya sempurna. Dari telur berubah menjadi berudu. Yang ini berudunya tanpa kaki, ini berudunya 2 kaki, kemudian berkembang menjadi berudunya 4 kaki. Berudu atau di kita istilahnya buyur ya. Dari berudu itu dia menjadi katak muda yang masih punya ekor, kemudian ekornya mengalami metamorfosis dan dia tumbuh menjadi katak dewasa. Itu metamorfosis pada katak. Selanjutnya ini ada yang namanya regenerasi. Ini
dia cacing. Dia namanya planaria, cacing yang biasa hidup di aliran sungai yang bersih. Planaria itu punya kemampuan regenerasi. Maksudnya, kalau planaria ini dipotong menjadi 3 bagian, masing-masing bagiannya akan tumbuh menjadi individu baru. Seperti ini, akhirnya dia sempurna. Karena sel-sel tubuhnya memiliki kemampuan daya regenerasi yang teramat sangat tinggi. Jadi dia, kalaupun sudah rusak, tubuhnya akan kembali seperti semula. Walaupun dalam batas-batas tertentu. Kemudian, itu sudah selesai. Untuk tugas hari ini, kalian diminta untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan organ-organ hasil diferensiasi dari ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kemudian yang kedua, tuliskan dan jelaskan macam-macam metamorfosis pada serangga yang tadi Ibu sebutkan. Ada holometabola, ametabola. Dan yang ketiga, tuliskan dan jelaskan macam-macam metamorfosis katak atau amfibi. 3 soal ini silakan dikerjakan di buku catatan. Kemudian dipoto, dan jangan lupa setiap lembar kertas atau buku kalian diberi nama sama kelas pakai pulpen supaya menghindari adanya saling kirim jawaban atau saling kirim file ya. Mudah-mudahan kalian orang-orang jujur, karena kejujuran kalian, kedepannya kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semangat, selalu semangat. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.